Di daerah Solano, California, pria bernama Noah Valiquette, 32 tahun, ditemukan tewas di dalam sebuah gang hanya beberapa blok dari rumahnya. Perkiraan kejadian sekitar jam 7.30 pagi ini. Kepala kepolisian setempat, Alice Hembrick, menjelaskan korban ditembak oleh seorang badut. Jari telunjuk kanan korban dipotong. Lalu mengapa polisi setempat butuh CBI jika mereka mendapat deskripsi pelaku? Itu karena mereka mendapatkannya dari para saksi yang juga seorang badut. Setelah mewawancarai beberapa dari para badut, didapati kalau ada pengumuman online untuk casting film sirkus dengan syarat orang-orang itu harus datang memakai kostum badut. Jadi tentu saja Jane akan membuat kesimpulan kalau casting itu hanya pengalihan yang dibuat pelaku. Sementara Van Pelt terus menanyai puluhan badut, Teresa dan Jane pergi berbicara dengan istri Noah, Daphne Valiquette, dan kakak Noah, Rafe. Mereka menonton video Noah yang direkam 2 tahun lalu oleh Daphne sebelum menikah. Daphne mengatakan bahwa Noah adalah seorang jenius matematika dan ingin menjadi guru, tetapi kesulitan berbicara di depan orang banyak. Untuk mencari nafkah, ia menerbitkan makalah di jurnal matematika yang bayarannya tidak bagus, sehingga Noah dan Daphne hidup dari pekerjaan Daphne sebagai pelayan. Noah mencoba peruntungan dengan jual beli saham dan menghabiskan sebagian besar harinya di kedai kopi. Dan tempat Noah tewas adalah rute yang biasa dia lalui menuju kedai. Noah juga memiliki penyakit coulrophobia, fobia atau rasa takut berlebihan terhadap badut. Itu menjadi alasan kenapa Noah masuk ke dalam gang untuk menghindari segerombolan badut yang sedang menunggu casting. Untuk alibi Daphne dan Rafe, pada jam 7.30 pagi ini, Daphne ada di rumah masih tidur, sedangkan Rafe dalam perjalanan menuju kantornya. Jane lalu memperhatikan ada papan catur yang belum dibereskan, menandakan Noah senang bermain catur dan mendapat lawan bermain yang hebat. Daphne ingat Noah suka bermain dengan seorang pria bernama Tallman Bunting, pemilik toko puzzle. Mostly one guy, Tallman Bunting. Teresa dan Jane pun pergi untuk menemui Tallman di tokonya. Awal bertemu Tallman dengan Noah ketika Tallman membuat buku teka-teki sulit, tapi semua bisa dijawab oleh Noah. Sejak saat itu, mereka berteman dan sering bermain catur seminggu sekali. Tallman sendiri saat waktu kejadian sedang melakukan jogging. Dia tidak yakin ada orang yang menginginkan Noah mati karena Noah tidak pandai bergaul. Sebelum mereka pamit, Jane menganggap Tallman pemain catur yang hebat. Jadi, mereka berdua memulai permainan catur secara verbal. Permainan mereka akan terus berlanjut di sepanjang episode ini. Pawn to e6. Knight to f3. Pawn to d5. Kembali di kantor pusat CBI, Bixby mendapati bahwa Noah tidak pernah memiliki saham. Dan sebaliknya, ia mengirim email yang tampak seperti serangkaian angka acak kepada seseorang dengan nama Beast Slayer 949. Teresa meminta Van Pelt untuk menyelidiki pemilik asli akun itu. Dan di tengah itu, Daphne menelpon CBI, mengatakan ada seseorang di dalam rumah. Daphne? You have to come. There's somebody inside my house. Menujulah ke sana. Tim CBI masuk dan mendapati kondisi rumah yang berantakan. Mereka sampai ke kamar Noah dan Daphne. Terdapat brankas dengan pemindai sidik jari. Teresa menemukan jari telunjuk Noah berada di bawah tempat tidur. Brankas itu terbuka dengan jari Noah. Dengan ini diketahuilah tujuan pelaku memotong jari Noah. Esoknya, di dalam brankas itu hanya terdapat papan catur dan buku komik Spider-Man. Daphne mengatakan bahwa rumah ini milik Noah jauh sebelum mereka menikah. Jadi, Daphne tidak tahu apapun tentang letak brankas itu. Sedangkan Jane tentu dia berkeliling dan sampai di dapur. Seperti biasa dia akan membuat teh. Teresa memanggilnya karena butuh bantuan.
Kembali ke ruang tamu, Jane memperhatikan bahwa isi di dalam berangkas Noah bukan sekedar benda murah. Komik Spider-Man edisi 46, salah satu komik Spider-Man yang mahal. Yang jadi pertanyaan untuk Jane adalah papan catur. Papan set catur yang ada di ruang tamu ini harganya mahal, berbanding terbalik dengan set catur yang disimpan di dalam berangkas Noah yang harganya murah. Yang artinya set catur murahan itu memiliki sesuatu yang menarik. Dan benar saja, di dalam bidak menteri terdapat kunci berangkas loker dengan nomor 42 yang ditempel di sana. Key. Locker 42. I wonder where that is. Pindah sebentar ke Rigsby dan Cho berada di sebuah apartemen. Tim sudah berhasil menemukan pemilik akun Bestslayer 949, yaitu pria bernama Alex Mosca. Setelah menunjukkan lencana dan Alex bersikap tidak percaya, dia mengatakan ingin memakai celananya sebelum mereka masuk. Tentu mereka berdua tahu itu hanya tipuan. Mereka mendobrak pintu dan benar Alex mencoba ingin kabur. Alex langsung berteriak mengatakan mereka boleh mengambil uang $14.000 untuk diberikan kepada Mike. Tampaknya Alex salah paham mengira mereka adalah suruhan Mike yang menagih hutang pada Alex. Dibawalah Alex ke CBI. Diketahuilah kalau angka-angka yang dikirim Noah kepada Alex adalah kode untuk prediksi taruhan olahraga, yang sebenarnya merupakan sumber uang Noah yang sebenarnya, bukan dari jual beli saham. Awalnya, prediksi Noah selalu akurat. Namun dalam 3 minggu terakhir, prediksi Noah menjadi tidak akurat. Noah memberitahu Alex sedang kesulitan berkonsentrasi. Kesimpulan Jane, seorang jenius harus menghabiskan waktu 3 minggu kehilangan konsentrasi. Pasti itu berhubungan dengan sebuah tantangan intelektual. Contohnya, semacam teka-teki. That kind of intellectual challenge, that kind of puzzle. Jadi Teresa dan Jane kembali ke toko Tallman, menanyakan apa yang dikerjakan Noah untuk Tallman. Tentu dia tidak mau menjawab. Jane tidak melihat Tallman tapi ke arah pegawai kasirnya. Jane pun berpura-pura mengancam Tallman untuk mengaku sambil memasukkan tangannya ke saku agar terlihat seperti pistol. The truth or I'm gonna pop you. Don't even think about it. Put the gun down. Teresa ikut mengeluarkan pistolnya dan bertanya mengapa sebuah toko puzzle membutuhkan pegawai bersenjata. Tallman tidak ada pilihan selain mengajak mereka ke ruang kantor yang asli. Why don't we step into my office? Tallman adalah ketua sekelompok programmer bayaran yang berfokus pada cyber security, di mana mereka akan membuat kode enkripsi untuk siapapun jika dibayar dengan baik. Dalam beberapa bulan terakhir, Tallman sedang mempunyai proyek besar, yaitu program yang mampu membuat peretasan universal. Sebuah program yang mampu mengenkripsi apapun di dunia secara virtual. Tallman mengidentifikasi 3 orang yang mampu membuatnya. Salah satunya adalah Noah dan menawarkan uang $2 juta pada mereka. Tapi minggu lalu, Noah menelpon Tallman sudah menciptakan alat tersebut, tapi tidak ingin menyerahkannya karena takut program itu jatuh ke tangan yang salah. Tallman tidak masalah, mungkin Noah sebenarnya tidak berhasil membuat program itu. Hanya saja jika memang benar Noah berhasil membuatnya, Tallman akan melakukan apapun untuk memiliki alat itu, kecuali membunuh. What would you do to get your hands on it? Anything short of killing him, of course. Jane pun mulai memberitahu adanya kunci loker nomor 42 milik Noah. Tallman menyuruh mereka untuk mencari loker itu dan memberikan alat Noah kepadanya. Tapi Jane menolak karena Tallman belum membayar alat itu. Teresa pun menanyakan siapa 2 orang lagi yang dimintai Tallman. Tallman menyebutkan Alex Cromwell di Amsterdam dan Oliver McDaniel ada di California. Hanya saja, untuk Oliver, dia sedang berada di fasilitas kesehatan mental. Jadi Teresa dan Jane akan mulai ke yang terdekat terlebih dahulu, yaitu Oliver McDaniel.
Oliver sedikit mempunyai gangguan mental. Untuk pembukaan, dia berbicara ke arah yang tidak relevan. Contohnya memintai Teresa apakah Teresa bisa memijat shiatsu. Can you do a shiatsu massage? No. Meski sering ngelantur, dia masih bisa memberikan beberapa informasi. Dia bertemu Noah di sekolah pasca sarjana. Tahu tentang paranoid Noah akan badut. Di tengah pembicaraan, Jane memutar tip milik Oliver yang hanya terdengar suara desiran laut. Don't touch that! Jane lalu memberitahu Oliver kalau Noah berhasil membuat peretas universal di mana Jane yakin Oliver tidak bisa membuatnya. Jane lalu menunjukkan kunci loker milik Noah dan menanyakan apakah Oliver tahu letak loker itu. Noah mengatakan dia tidak tahu. Mereka pun langsung pergi, namun hanya berselang beberapa menit, alarm berbunyi, dan ketika mereka berlari kembali ke sel Oliver, mereka mendapati sel itu sudah kosong. Kembali ke CBI. Hasil penyelidikan untuk Oliver bagaimana dia bisa melarikan diri. Rupanya dia sudah memanipulasi kartu pas dengan kode sandi penjaga, memicu alarm dan bersembunyi di loker penjaga tempat terakhir yang akan diperiksa. Hal itu sudah dia lakukan berkali-kali selama sebulan ini. Fasilitas tidak tahu karena Oliver keluar tercatat sebagai nama salah satu penjaga. Dan dia tercatat keluar 4 jam sebelum pembunuhan Noah, yang melambungkan namanya ke dalam daftar tersangka. Dan di saat informasi selanjutnya mendapati Oliver akan pergi ke Brazil, Jane justru pergi ke restoran tepi laut sambil mengajak Teresa. Penerbangan itu hanyalah tipuan. Berdasarkan rekaman suara yang ada di sel Oliver, itu adalah suara desiran laut. Dan Oliver sudah dipenjara selama 6 bulan. Meskipun dia bisa kabur, tapi waktunya tidak banyak untuk menikmati di luar. Dan momen Noah ini adalah waktunya dia benar-benar keluar. Dia butuh pemanjaan, di mana salah satu lanturannya adalah soal memijat. Jadi kemungkinan besar dia akan berada di salah satu spa yang dekat dengan tepi laut. Dan singkatnya, Oliver ketemu. Dia baru keluar dari tempat spa. Tim mulai membuntutinya karena yakin Oliver tahu di mana loker Noah berada. Oliver pergi sampai ke tempat taman hiburan. Namun, tiba-tiba seorang pria berpakaian seperti petugas memukul Oliver hingga pingsan dan membuangnya di antara mesin penjual otomatis. Teresa dan Cho mengikuti pria itu sampai ke ruang ganti. Dia mencoba membobol loker nomor 42. Jane hanya melihat pengejaran itu. Dia masuk ke ruang ganti. Loker nomor 42 itu tidak ada isinya. Dan lebih jauh lagi, kuncinya ternyata tidak muat di loker 42. Jane harus memecahkan loker mana yang lebih tepat. Dan dia memilih loker nomor 10. Nah, entah karena posisi loker nomor 10 ada di bawah loker nomor 4, atau maju 4 langkah kelipatan 2, atau hal lainnya, itu tidak dijelaskan sama sekali. Tapi yang jelas, kunci itu cocok dengan loker nomor 10. Sementara di sisi Teresa dan Cho dalam pengejaran mereka, pria itu bukannya kabur ke tengah keramaian, justru kabur ke air di bawah dermaga. Tenaga habis dan menyerahkan diri. Pria itu adalah Tomlin Bunting. Mr. Bunting? Kemudian, baik Oliver maupun Tolman dibawa ke CBI. Hanya saja Tolman dibebaskan atas permintaan jaksa hukum. Mungkin Tomlin mempunyai informasi gelap terhadap jaksa hukum, atau mungkin jaksa hukum salah satu klien Tomlin. How do you build a case against a guy like this? It's not so hard. Sedangkan di sisi Oliver, dia tahu di mana letak loker Noah karena sudah berteman lama dengan Noah. Jadi Oliver tahu Noah sangat menyukai taman hiburan. Namun dia menyangkal membunuh Noah, meskipun dia tidak menepis menginginkan alat peretas universal. Jane masuk.
menunjukkan alat ciptaan Noah dan menyuap Oliver untuk mengerjakan sesuatu pada alat itu. Hadiahnya hanya dengan spaghetti instan, makanan yang Oliver makan saat mereka bertemu di sel yang diyakini Jane adalah makanan favoritnya. Beberapa waktu kemudian, Jane datang menemui Tomlin membawa peretas universal. Jane menuntut pada Tomlin, pertama, menguji alat itu berhasil atau tidak. Dan jika berhasil, Tomlin harus membayar $2 juta. Jane lalu memanggil Dabney dan Rafe, orang yang berhak mendapatkan uang itu setelah Noah. Tomlin menurutinya dan membutuhkan dokumen yang terenkripsi. Jane sudah menyiapkan itu. File enkripsi yang berisi dokumen pribadi Teresa. Pada percobaan pertama, alat itu tidak berfungsi. Tetapi Dabney mendekat dan diam-diam menekan tombol kecil di alat itu, lalu meminta Tomlin untuk mencobanya lagi. Don't be absurd. Try it again, because my husband's a genius. Dan percobaan kedua ternyata berhasil. Tetapi bukan dokumen pribadi Teresa yang muncul. Isinya hanyalah teks berulang yang menyebutkan istriku membunuhku. What the hell? Turn it off. No, wait. Turn it off. Jane langsung menghampiri Dabney, mengatakan bahwa sudah menyuruh Oliver merubah sedikit pengaturan alat itu dan Dabney tahu cara mengembalikannya. Yang artinya Dabney diam-diam mengikuti proses Noah membuat alat tersebut. Dan ketika Noah yang tidak jadi memberikan alat itu kepada Tomlin, padahal mereka bisa mendapat uang $2 juta, Dabney memanfaatkan paranoid Noah terhadap badut. Mengambil alat itu dan menyerahkannya sendiri pada Tomlin. Masalahnya, loker nomor 42 itu kosong. Dia tidak tahu kalau loker yang disimpan oleh Noah ada pada loker nomor 10. Pindah ke ruang interogasi untuk melengkapi motif Dabney. 50 jam per minggu, Dabney bekerja hanya sekedar untuk bisa makan. Sedangkan Noah yang pendapatannya tidak menentu, padahal seorang jenius. Dan ketika Dabney mendengar Noah menyia-nyiakan uang $2 juta, Dabney tidak terima. Dan kasus selesai. Teresa menanyakan kapan Jane tahu kalau Dabney pelakunya. Jane menyadarinya saat kejadian berangkas di rumah Noah. Semua ruangan berantakan kecuali dapur. Wilayah kekuasaan istri. Pasti Noah tidak akan menyembunyikannya di sana. Dan scene penutup. Tomlin menemui Jane di CBI, membawa dokumen yang menegaskan kepemilikan sahnya atas peretas universal tersebut. Jane tidak punya pilihan lain selain menyerahkan alat itu. Tapi ketika dibuka oleh Tomlin, alat itu sudah hancur. Jane hanya mengatakan dia penasaran dengan alat itu. Forced mate in 3 moves.